Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa yang ke-29. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Tuhan berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penginjil Lukas dalam teksnya yang baru saja kita dengar secara khusus mencatat satu perumpamaan Tuhan Yesus yang membicarakan mengenai ketekunan dalam doa sebagai sikap yang benar terhadap kedatangan Anak Manusia dalam konteks eskatologis atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Perumpamaan itu tentang seorang janda yang tekun dan tidak bosan-bosan datang kepada hakim yang lalim, sehingga hakim itu pun pada akhirnya membenarkan janda itu. Keistimewaan dari teks perumpamaan ini ialah bahwa perumpamaan ini tidak ada dalam Injil-Injil yang lain. Dengan kata lain, hanya Lukaslah yang mencatat tentang perumpamaan Tuhan Yesus ini. Injil ini ditulis dengan latar belakang konteks penderitaan orang-orang percaya karena iman yang mereka alami di dunia. Mereka memerlukan penguatan, dan Tuhan Yesus sebagai fokus dan sumber kekuatan iman di tengah-tengah penderitaan mengajarkan mengenai beriman dan berdoa seperti halnya seorang janda yang menghadapi kemustahilan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Banyak alasan orang beriman kepada Tuhan. Di antaranya adalah karena Tuhan itu baik, Tuhan itu juru selamat, karena Tuhan adalah penolong, karena Tuhan adalah Maha Kuasa, dan lain sebagainya. Semua alasan ini dapat ditemukan dengan mudah dalam kenyataan hidup kita. Kenyataan yang ada memperlihatkan akan karakter manusiawi kita yang seringkali menjadikan Tuhan sebagai objek hanya saat dibutuhkan. Kita membutuhkan Tuhan hanya saat dibutuhkan atau tidak lagi membutuhkan Tuhan saat kebutuhan kita sudah terpenuhi.
Ini artinya orang beriman bukan karena iman, melainkan pada iman plus. Misalkan saja, seorang teman memuji temannya bukan karena apa adanya pada temannya, melainkan karena apa yang ada pada temannya. Seperti halnya juga sebuah ungkapan yang saya kira bukan lagi sebuah ungkapan yang baru. Ada uang, abangku disayang. Tidak ada uang, abang melayang. Ungkapan lain juga, ada pertolongan Tuhan, Tuhanku disayang. Tidak ada pertolongan Tuhan, Tuhan melayang. Ungkapan seperti ini bagi saya adalah sesuatu yang benar, dan mungkin di antara kita selalu ada dalam pemahaman yang demikian. Seringkali kita berdoa menginginkan sesuai yang kita inginkan, bukan sesuai yang kita butuhkan. Mungkin kita juga berdoa hanya saat dalam situasi sulit dan membutuhkan Tuhan. Dan setelah keluar dari kesulitan itu, kita kembali ke rutinitas yang biasa. Oleh karena itu, beriman tidak dapat dipisahkan dengan berdoa. Sebab buah dari beriman itu perlu diwujud nyatakan dalam tindakan. Halnya pesan Injil hari ini, di mana Yesus menegaskan bahwa Allah pun akan segera membenarkan anak-anak Allah yang siang malam berseru memohon pertolongan kepadanya. Hal senada juga dipesankan dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 17 ayat 8-13 yang membenarkan umat pilihannya sebab mengandalkan Dia di tengah situasi sulit yang mereka hadapi. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perumpamaan tentang ketekunan seorang janda adalah ilustrasi Tuhan Yesus untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa kita sebagai orang-orang pilihan Allah haruslah terlibat dalam permuritan. Ajarannya menegaskan doa yang wajib menjadi bagian dari permuritan dalam konteks kerajaan Allah dan juga sebagai bentuk kesiapsediaan kita. Bentuk konkret dari persiapan itu adalah dengan bertekun dalam doa. Mengenai kepastian jawaban doa memang tergantung pada kehendak dan waktu Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk segera mengabulkan doa kita. Dan terkabulnya doa pasti selalu ada proses. Seperti halnya ketekunan dari seorang janda tadi, dengan tidak bosan-bosannya datang kepada hakim. Akhir dari ketekunannya itu menghasilkan buah seperti yang diharapkannya. Namun hal yang tidak dapat kita abaikan ialah ketekunan kita dalam berdoa. Dengan ketekunan itu pasti ada jaminan dari doa, yaitu adanya kepastian bahwa Tuhan akan segera bertindak. Hal ini searah dengan maksud utama perumpamaan ini, di mana menjelaskan bahwa orang percaya atau kita harus secara terus-menerus membawa persoalan kita di hadapan Tuhan melalui doa. Dengan demikian, perumpamaan tentang ketekunan dari seorang janda tadi hendaknya menjadi panutan bagi kita juga untuk terus-menerus datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Lukas mencatat perumpamaan Tuhan Yesus tentang hakim yang lalim atau janda yang tekun, maka akhir dari teks perumpamaan tersebut, Lukas melaporkan kembali perkataan Tuhan Yesus tentang kedatangan Anak Manusia. Jadi sangatlah jelas bahwa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan adalah satu pola permuritan orang percaya supaya tetap setia dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi, sementara menantikan kedatangannya yang kedua kali, Tuhan Yesus mengharapkan kepada kita umatnya untuk tetap bertekun dalam doa.
Ketekunan dalam doa merupakan manifestasi dari iman. Doa adalah untuk meningkatkan mutu rohani supaya dapat bertahan dalam bahaya keduniawian yang membinasakan dan sebagai kesiapan kita terhadap kedatangan Tuhan yang akan terjadi secara tiba-tiba atau tak terduga. Dalam Injil Lukas ini, Yesus memaksudkan perumpamaan ini untuk mendorong orang-orang pilihan dan kita saat ini untuk terus berdoa tanpa putus asa sebelum zaman akhir datang. Artinya bahwa kita diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk memiliki persiapan sebagai bekal bila saatnya Tuhan datang. Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dengan demikian, kita bisa belajar dari karakter dari seorang janda dalam perumpamaan ini yang merupakan representatif dari orang-orang pilihan Allah atau kita umatnya yang sedang berada di dunia. Sekalipun kita tidak memiliki pengaruh politis, ekonomi dan sosial sehingga tidak diperhitungkan oleh dunia, namun yakinlah kita diperhatikan oleh Allah. Mungkin saat ini kita ada dalam lingkungan penderitaan karena adanya ketidakadilan atau persoalan-persoalan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Namun yakinlah Tuhan pasti memberikan jaminan bahwa Ia membenarkan atau memberikan keadilan kepada kita. Jaminan inilah yang sesungguhnya menjadikan kita bertekun dalam iman kepada Tuhan dan mengekspresikan ketekunan iman kita melalui ketekunan atau ketahanan berdoa. Dalam hal ini, Tuhan adalah penyebab orang-orang beriman dan berdoa. Tidak ada alasan atau dasar dari pendoa sehingga doanya terkabulkan. Tidak seorang pun tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Dialah yang sesungguhnya berdoa di dalam dan melalui kita. Melalui Roh Kudus, Ia memimpin kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah kita membangun niat yang baru dengan cara hidup kita dan yakinlah Tuhan tidak pernah mengabaikan permohonan kita, asalkan kita selalu dengan tulus dan tak jemu-jemu datang kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, ciptakanlah dalam diri kami hati yang tulus dan setia, agar kami mampu melayani Engkau, ya Allah yang Maha Agung, dengan penuh bakti dan kasih. Mampukanlah kami pula untuk tidak jemu-jemu hadir di hadapan-Mu, untuk selalu bersyukur dan sebagai bentuk kesiapsediaan kami dalam menyambut kedatangan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.